Jadi masalah sampah ini bukan hanya masalah pemerintah, juga bukan masalah rakyat, tapi masalah kita bersama. Terhadap permasalahan food waste ini, tentu kita akan mengalami banyak masalah. Ini menyebabkan terjadinya salah satu penyebab utama perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ngurah Panji Astika. Saya adalah direktur dari PT Enviro Mas Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang environmental engineering. Kami mempunyai produk yang bernama Food Waste Digester atau Rapid Composter dengan merek Amanite 301 dan Soma. Jadi food waste itu tidak sesederhana sisa makanan di dapur ataupun di meja makan. Kalau istilahnya itu adalah FLW atau FLW, itu adalah food loss dan waste. Jadi food loss itu adalah kehilangan makanan pada saat produksi, kemudian pada saat pasca panen, dan kemudian pada saat pengemasan. Kemudian food waste itu bisa dianggap sebagai kehilangan makanan pada saat retail, ya, penjualan, kemudian pada saat produksi makanan, kemudian pada saat konsumsi. Jadi rantai kehilangan makanan itu sangat panjang. Di Indonesia, food loss dan food waste ini mencapai hampir menyamai kebutuhan antara 60 sampai 125 juta kebutuhan makanan rakyat gitu. Jadi sebuah angka yang sangat besar. Kemudian food waste ini menyebabkan banyak kerugian. Yang pertama adalah kerugian secara ekologi, karena food waste yang berakhir di tempat-tempat sampah atau di TPA itu menghasilkan gas rumah kaca setara dengan hampir 1,7 juta ton gas CO2 per tahun. Belum lagi kalau kita hitung gas-gas yang lainnya seperti gas metana atau CH4, kemudian nitrogen, sulfur, dan gas H2S atau hidrogen sulfida. Semua gas-gas ini sangat merusak ekosistem karena bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Belum lagi kita berbicara tentang banyaknya air lindi atau leaches yang dihasilkan oleh pembusukan sampah-sampah tadi di seluruh TPA yang ada di Indonesia ini. Yang kedua adalah adanya kerugian ekonomi, ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa food loss dan food waste yang terjadi di Indonesia ini hampir mencapai 5-4 produk domestik bruto. Jadi kalau diuangkan itu mungkin sekitar mencapai 200-500 triliun per tahun. Jadi itu sebuah kehilangan ekonomi yang luar biasa. Yang ketiga adalah secara sosial, ya. Secara sosial itu food waste ini menyebabkan banyak terjadi menurunnya tingkat kualitas kehidupan di masyarakat, karena sampah yang tidak terolah, apalagi di Indonesia ini belum mempunyai sistem pengolahan sampah yang modern, sehingga terjadilah penumpukan food waste ini di open dumping atau kita sebut sebagai TPA atau istilahnya landfill, ya, dan bercampur dengan sampah non organik. Ini yang menyebabkan juga membutuhkan energi dan biaya yang lebih tinggi untuk melakukan recycling pada sampah-sampah non organik. Dan kehilangan food waste ini itu setara dengan kehilangan hampir untuk makanan sekitar 100 sampai 125 juta penduduk, gitu kan. Jadi ini adalah sebuah kehilangan untuk masalah sosial yang saya kira sangat-sangat signifikan di Indonesia ini, dan ini harus kita segera selesaikan.
Jadi food waste ini berdampak sekali terhadap keanekaragaman hayati. Maksudnya saya berdampak sekali kepada lingkungan. Yang pertama dalam proses dumping, ya, dalam proses transportasi food waste ini, itu sudah menyebabkan adanya banyak jejak karbon karena kita butuhkan banyak sekali kendaraan yang dipakai untuk membawa food waste ini dari sumbernya menuju ke TPA atau ke landfill. Ya. Yang kedua, itu food waste ini di landfill mengalami proses anaerobik, yaitu proses dekomposisi anaerobik, di mana proses dekomposisi anaerobik ini menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, H2S, dan sebagainya. Ini menyebabkan terjadinya salah satu penyebab utama perubahan iklim, ya, climate change. Karena gas metan yang dihasilkan oleh food waste ini efeknya itu hampir 34 sampai 40 kali lipat dari gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh pembakaran fosil. Itu yang kedua. Ketiga, pembusukan ini menghasilkan air limbah, air lindi. Nah, air lindi ini kemudian kalau dia mengalir ke permukaan, dia menghancurkan ekosistem di sekitarnya. Contohnya di beberapa TPA yang ada di dekat rawa-rawa, itu mangrove di sekitar wilayah TPA itu menjadi rusak. Kedua, kalau air lindi ini masuk ke dalam tanah, dia juga akan mencemari air tanah, dan itu menyebabkan terjadinya banyak gangguan penyakit pada masyarakat, karena masyarakat pada umumnya mengkonsumsi air tanah ini. Apalagi kemudian air lindi ini bercampur dengan air permukaan seperti sungai, kemudian danau, itu bisa menyebabkan terjadi kenaikan BOD atau biological oxygen demand. Dimana kalau air itu terjadi kenaikan BOD-nya, maka kecenderungan ekosistem yang ada dalam air itu akan menjadi sangat terganggu, bahkan bisa menjadi kematian massal. Makanya kalau kita lihat sungai-sungai di kota besar itu warnanya hitam karena BOD-nya tinggi. Kebanyakan itu berasal dari sampah-sampah food waste, baik itu yang berasal langsung dari open dumping atau dari hasil pemrosesan food itu, seperti di dapur-dapur, ya. Jadi air mengalir dari dapur masuk ke dalam got kemudian berakhir di sungai, dan sehingga dampaknya adalah pencemaran sungai yang sangat luar biasa. Itu kira-kira hal-hal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh food waste. Kalau kita tidak melakukan antisipasi sesegera mungkin terhadap permasalahan food waste ini, tentu kita akan mengalami banyak masalah. Yang pertama adalah food waste ini jika tidak dikelola dengan baik, maka dia akan bercampur dengan sampah non organik, ya, seperti sampah plastik dan lain-lainnya. Sehingga untuk melakukan pengolahannya lagi atau melakukan recycling terhadap sampah-sampah non-organik akan menjadi sangat mahal dan membutuhkan permesinan atau orang-orang yang khusus untuk itu. Sehingga menurut saya kita harus fokus pada food waste ini, pada organic waste ini. Karena kalau kita fokus pada organic waste, ya, 70% masalah sampah ini sudah selesai. Karena seperti data KLHK, 68% ya sampah di Bali dan di Indonesia ini adalah sampah organik. Sehingga kalau kita menyelesaikan sampah organik ini, kira-kira hampir 68-70% masalah sampah selesai, dan 30% lagi sampah-sampah non-organik ini tidak lagi menjadi masalah karena dia menjadi value, ya kan? Karena dengan sudah terpisah antara sampah organik dan sampah non-organik, maka untuk melakukan recycle terhadap sampah non-organik ini akan menjadi semakin mudah dan semakin murah. Kalau sampah-sampah non-organik ini kemudian tidak terolah, seperti kita sampaikan tadi,
akan terjadi banyak dekomposisi di tempat-tempat terbuka, di landfill atau di TPA. Dan ini bisa menjadi masalah besar untuk ekologi. Belum lagi kerusakan terhadap alam, lingkungan, belum lagi kerugian terhadap ekonomi, ya. Karena hampir kerugian dari food waste ini mencapai 4-5% dari PDB nasional. Jadi hampir ratusan triliun. Jadi ini adalah sebuah kesia-siaan yang harus kita segera selesaikan. Belum lagi dampak sosial. Contoh Bali. Kalau Bali ini kotor dan bau, maka yang rusak tidak hanya masyarakat, tapi industri utama Bali yaitu pariwisata juga akan terganggu. Orang tidak akan lagi mau datang ke Pulau Bali ini kalau Pulau Bali ini kotor, dipenuhi sampah, kemudian bau menyengat di mana-mana. Belum lagi kalau ada laporan dari lembaga-lembaga internasional yang memberikan laporan negatif terhadap pengelolaan sampah di Bali ini, maka ini akan memperburuk citra Bali sebagai sebuah pulau destinasi wisata yang paling digemari di dunia. Jadi kerugian-kerugian itu akan berdampak sangat banyak. Untuk itu sebenarnya kita harus mulai saat ini melakukan tindakan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi masyarakat juga harus berperan serta di dalam tindakan ini. Yang pertama adalah kita harus mulai melahirkan budaya pemisahan sampah dari sumber, ya kan? Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan peraturan gubernur, ya, tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi masyarakat sebenarnya harus sudah memilah sampah dari sumbernya. Nah, kemudian setelah memilah sampah dari sumbernya ini, pemerintah kemudian memfasilitasi, memberikan peralatan untuk mengolah sampah ini, sampah organik ini. Karena kalau ini tidak diolah, ya percuma juga melakukan pemilahan sampah. Teknologi ini sudah ada di Bali, ya. Kita sudah produksi di Bali, yaitu teknologi rapid composter. Rapid composter ini tidak hanya berskala kecil, ya. Kita punya skala dari 15 kg per hari, yang biasanya bisa untuk 15 rumah tangga atau untuk restoran kecil, sampai 1 ton untuk hotel besar dan tempat-tempat publik seperti pasar, bahkan bisa sampai 300 ton per hari untuk kapasitas kota, ya. Nah, teknologi ini sudah ada dan tinggal hanya diimplementasikan oleh kita, masyarakat, dan oleh pemerintah. Kalau ini sudah kita implementasikan bersama, semua sampah organik sudah bisa kita selesaikan, sampah non-organik akan sangat-sangat mudah untuk di-recycle. Dan permasalahan sampah ini otomatis 100% akan selesai. Kita coba mulai di Bali lah. Di Bali sebagai contoh, setelah itu kalau Bali sukses melakukan ini, maka ini akan bisa diduplikasi di provinsi lain di Indonesia ini. Saya kira begitu. Jadi masalah sampah ini bukan hanya masalah pemerintah, juga bukan masalah rakyat, tapi masalah kita bersama. Budaya mengolah sampah, memilah sampah, mengolah sampah, dan menghasilkan value dari sampah ini adalah sebuah budaya yang harus kita bangun. Bali terkenal sebagai pulau surga, jadi kita harus bertanggung jawab, jangan sampai pulau surga ini kita kotori dengan sampah yang kita buat sendiri. Saya yakin dengan political will dari pemerintah dan goodwill dari masyarakat, kita akan bisa menjaga Bali ini tetap bersih, tetap indah, tetap lestari. Dan semangat Trihita Karana di Bali akan terjaga sampai anak cucu kita nanti menikmatinya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.